Oke, kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali ke Pak Tony. Kalau bicara kemarin kejadian lagi wihara. Ya. Kalau melihat kejadian-kejadian seperti ini ada nggak? Apa yang Anda rasakan? Misalnya Marriott kejadian lagi 2009, Ya. Bali pernah kejadian lagi, kemudian sampai wihara tadi malam. Apa sih biasanya kalau ada berita kejadian lagi? Ya, inilah yang saya sangat prihatin ya. Saya sangat concern sekali. Saya sangat berharap pemerintah lebih fokus lagi mengenai masalah-masalah seperti ini. Karena yang saya lihat sekarang yang ada hanya firefighting ya. Jadi bom sana, semprot sana, bom sini, semprot sini. Jadi seperti itu yang ada sekarang. Tidak ada semacam seperti long strategic untuk supaya bagaimana to solve problem ini. Baik. Jadi bagaimana caranya, seperti apa gitu. Jadi harus ada long term planning, strategi untuk itu. Oke. Kita hanya berhenti sampai di Densus. Densus hanya penindakan aja. Pencegahan deradikalisasi pemerintah, apa sih program yang semestinya prioritinya negara pemerintah, Prof? Ya, program deradikalisasi itu belum berhasil signifikan karena memang tidak ada koordinasi, tidak ada penanganan yang komprehensif ya di antara berbagai kementerian dan lembaga yang seharusnya turun tangan ya. Termasuk juga penyantunan korban-korban atau survivors yang selama ini sudah banyak itu yang seperti dibilang oleh Pak Tony. Jadi harus ada kerjasama, tidak cukup hanya dengan Densus 88, BNPT, itu harus melibatkan kementerian terkait misalnya katakanlah Kementerian Agama misalnya. Kementerian Agama itu harus mengirim dai dan penyuluh agamanya ke penjara-penjara ataupun tempat tahanan para tersangka dan para terpidana kegiatan-kegiatan terorisme. Departemen Sosial harus memberikan bantuan untuk para survivors yang suaminya meninggal, janda-janda, anak-anaknya yang nggak pada sekolah. Itu harus diberikan beasiswa oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama misalnya, dan juga memberi modal oleh Kementerian Sosial dan latihan kerja, tenaga kerja di BLK oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sekarang ini penanganannya itu selalu ad hoc, hanya sifat sementara dan istilahnya itu hit and run. Jadi kadang ingat dilakukan, gitu. Tapi tidak ada program yang sistematik, termasuk juga bahkan untuk para survivors yang dipimpin oleh Pak Tony ini nggak ada. Nggak heran saya kalau kemudian nanti tadi dikatakan mereka korban tidak dibantu oleh perusahaannya, tidak dibantu oleh pemerintah. Saya bilang pemerintah ini keterlaluan gitu. Jadi tidak memiliki sama sekali kepedulian terhadap mereka-mereka ini yang ada yang kematian suaminya, akhirnya jadi janda, anak-anaknya nggak pada sekolah, nggak ada beasiswa gitu. Jadi saya nggak ngerti, ini seharusnya menjadi skala prioritas tuh. Jadi penanganan itu harus dari dua hal, dari dua sudut. Yang pertama adalah para survivornya juga harus diselamatkan masa depan mereka. Yang kedua, pencegahan deradikalisasi itu juga harus dilakukan. Ini dua-duanya tidak dilakukan oleh pemerintah secara serius gitu. Itu masalahnya. Tidak menjadi prioritas gitu. Itulah yang jadi masalah. Padahal kemudian kita tahu unsur-unsur pihak-pihak oknum-oknum yang radikal meletakkan bom itu masih ada, dan tujuannya bisa untuk memprovokasi, ya kan, membuat umat Islam misalnya berkelahi dengan umat Buddha. Ya tentu saja kita harapkan umat beragama jangan sampai berantem lah gara-gara ini, karena memang provokasi gitu. Baik. Jadi ini banyak yang harus dilakukan, dan saya kira kita harus pada tempatnya menuntut kepada pemerintah untuk lebih seriuslah menangani ini. Kita harapkan begitu, Prof. Dan terakhir sebelum kita tutup, ya Rory dan Yohana boleh bergabung. Ini Pak Tony, sekarang memimpin Yayasan Askobi Indonesia. Ya, ini Yayasan Asosiasi Korban Bom Terorisme di Indonesia. Didirikan 12 Oktober 2009 ya, 7 tahun setelah bom Bali kan. Dan apa yang kendala-kendalanya apa yang masih harus yang ditemui selama ini untuk menjalankan programnya? Pendanaan? Betul, tidak lain hanya itu. Dukungan dari pemerintah masih belum ada. Iya, kita sangat berharap sekali bahwa pemerintah mensupport kita mengenai program ini gitu. Kalau saya boleh katakan dengan rasa sangat malu sekali bahwa justru program ini sementara ini didukung oleh asing. Justru itu yang sebetulnya saya malu menjalankannya, tapi saya tidak ada jalan lain, jadi kita lakukan juga. Namanya
program Syiar Perdamaian. Itu program yang support oleh para pelaku, ex-pelaku dan para korban. Baik. Gitu. Semoga terus bisa menjalankan programnya meskipun dengan berbagai macam keterbatasan. Saya salut dengan Pak Tony. Terima kasih. Sukses untuk Anda. Dan juga Prof. Jumardi. Sama-sama. Terima kasih. Oke, dan perbincangan ini sekaligus menutup 8-11 Show. Saya Ralf Tampu Bolon. Saya Yohana Margareta. Dan saya Rera Syari. Kita berjumpa lagi besok di program yang sama, yakni 8-11 Show. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak Tony. Terima kasih. Sampai ketemu.